Tingginya tingkat paparan COVID-19 dan terus meningkatnya jumlah warga Jakarta yang terpapar membuat beberapa lini dialih fungsi dalam tujuan penyelamatan jiwa seseorang. Dan dialah Asep, petugas Dinas Perhubungan yang seharusnya bergelut dengan hal transportasi, beralih fungsi dalam kondisi darurat menjadi pahlawan kemanusiaan. Sudah 1 bulan Asep bergelut dengan para pasien COVID, bahkan sampai jenazah. Bukan tanpa alasan, dirinya merasa terpanggil setelah sang ibu mertua harus berjibaku dan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berawal dari kejadian istri terjangkit COVID dan dirujuk, dan yang kedua mertua sama juga terjangkit, dan mungkin selama 5 hari mertua saya nggak bisa bertahan dan meninggal. Dan waktu itu di rumah sakit ketersediaan ambulan ya kemungkinan emang terbatas atau gimana. Almarhumah mertua saya itu dari mulai jam 4 sampai jam 9 malam kurang lebih itu baru mendapatkan ambulan sehingga bisa dibawa ke rumah. Di balik kejadian itu keluarlah ada instruksi daripada Kepala Dinas Perhubungan nomor 166 tahun 2021 tentang pendayagunaan atau perbantuan kendaraan operasional Dinas Perhubungan di DKI Jakarta ini untuk perbantuan penanganan percepatan COVID-19, baik dari melakukan perujukan pasien yang terjangkit COVID maupun pengantaran jenazah yang meninggal karena COVID ke TPU di DKI Jakarta ini. Alhamdulillah saya merasa bangga dan saya bilang ke pimpinan saya terutama di tingkat Kecamatan Taman Sari, siap. 1 kali 24 jam saya siap. Makanya saya bilang saya siap karena saya merasakan bagaimana keluarga kita di saat kena musibah mengalami kesusahan. Alhamdulillah kemarin berawal dari rekan yang meninggal atau masyarakat yang meninggal dari wilayah Kecamatan Taman Sari, khususnya Kelurahan Pinangsia waktu itu. Dia mengalami isoman di sebuah penginapan dan kami diperintahkan melalui pimpinan saya di tingkat wilayah Kasatpel Taman Sari untuk melakukan pengantaran jenazah. Dan kami juga diberikan arahan dari pimpinan kami setiap gerak-geraknya atau setiap langkahnya harus sesuai SOP. Di antaranya dibekali dari mulai alat pelindung diri, facial, ataupun hand sanitizer. Dan kami langsung melakukan ke TKP. Di sana ya setidaknya kami lakukan kalau sekiranya perlu bantuan baik dari pengangkatan peti mati ataupun jenazah. Sekiranya tidak orang ya secara manusiawi lah. Dalam hal ini saya sudah bukan takut atau bukan melebihi daripada kekuasaan yang di atas. Cuman saya berpikir positif aja. Kalau berbuat kebaikan pasti akan timbul kebaikan pula. Ya, makanya langsung kami lakukan evakuasi, menanyakan surat kelengkapan karena setelah dilakukan pemulasaran dari pihak Puskesmas Kecamatan, itu pemberkasan kami juga minta. Karena kenapa di saat kami melakukan evakuasi atau mengaturkan pengantaran jenazah ke TPU Rorotan, khususnya di DKI ini, sekarang kan ke TPU Rorotan. Di sana kita dipertanyakan terkait masalah legalitas atau kelengkapan surat-surat. Baik dari surat kelengkapan kematian, dari pihak Puskesmas berikut, fotokopi daripada si almarhum atau jenazah tersebut. Dan kami setelah itu ya
melakukan pengantaran, dan selesai secara SOP kami melakukan sterilisasi dari mulai APD yang kita pakai dimusnahkan atau dilakukan penghancuran biar tidak terpakai atau dipakai orang lain lagi. Dan kedua, dari kendaraan tersebut dilakukan sterilisasi melalui penyemprotan disinfektan di wilayah kecamatan, karena kami untuk saat ini diinstruksikan di tiap-tiap wilayah, khususnya di Kecamatan Taman Sari, untuk selalu standby selama 1x24 jam. Saya diperintahkan sama pimpinan saya, kalian standby selama jam kerja, namun apabila setelah pulang, apabila telepon berdering, apabila ada panggilan tugas, kalian harus siap. Saya bilang, saya siap Pak, selama ini buat kebaikan semua. Nah, segini aja, mungkin orang pada takut. Lebih baik orang menghindar. Karena kenapa? Dengan wabah seperti ini atau COVID ini, orang tuh pasti sekarang tuh lebih menghindar. Karena kenapa? Mereka takut. Karena akibat efek, apalagi yang punya notabene-nya penyakit bawaan. Karena mertua saya dengan penyakit bawaannya hanya bisa bertahan 5 hari saja gitu kan. Dengan penurunan yang kemarin yang saya tahu itu penurunan kadar oksigen di dalam tubuh dia, sehingga dia meninggal. Nah, di situ saya merasa terpanggil karena satu, dulu saya pernah COVID juga. Cuman saya dulu pernah jadi COVID tapi tidak ada gejala. Terus kedua, background keluarga merasa gimana gitu ya. Merasakan, andai kata di saat kita mampu berbuat, jangankan secara materi atau secara moral gitu. Selama saya sanggup, selama saya mampu, selama saya hidup dan bisa berbuat baik buat orang lain, itu saya akan laksanakan. Karena pasti setiap orang tua memberikan amanah seperti itu. Apalagi saya membawa satu instansi. Pasti ibaratkan suatu kebanggaan tersendiri diberikan amanah seperti ini. Kurang lebih ada 1 bulanan atau kurang lebih 3 pekan itu. 3 mingguan lah. Karena kemarin kita juga ada Zoom meeting terlebih dahulu dari pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dari mulai alurnya atau tata caranya, dan diberikan prosesnya seperti apa pasiennya itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya harus standby, itu aja. Yang saya rasakan, terutama warga masyarakat lebih tahu. Jadi kadang image kita itu karena awal mula saya kan sebenarnya penugasan itu di penderekan, bukan karena ada instruksi langsung, jadi saya di backup. Masyarakat taunya kami tuh arogansi, terus bahwa melakukan penderekan atau penindakan atau apa gitu. Dan mereka tersadar bahwa ternyata jadi sekelas Dinas Perhubungan atau pegawai di Subdi DKI Jakarta itu ada sisi baiknya, atau bahkan ternyata konotasi jeleknya itu ada juga sisi positif. Cuman sebagian masyarakat taunya kan kebanyakan negatifnya. Maka di sini saya tambah semangat biar mereka warga itu tahu bahwa kami juga berusaha memberikan yang terbaik, memberikan yang yang berguna buat mereka. Dan banyak juga yang berkata, terima kasih sampaikan kepada pimpinan karena sudah berupaya memberikan bantuan dengan pengantaran jenazah ini. Karena untuk pengantaran jenazah ini kita emang tidak ada yang namanya yang aneh-aneh atau misalnya berbayar atau apa, karena gratis semua itu, Bu. Nah, itu rekan saya pernah melakukan pengawalan dari pihak kami. Jadi dari mulai puskesmas di satu koordinir, si pasien itu yang OTG ataupun yang bergejala nanti disipat dulu di puskesmas Kecamatan Taman Sari, nanti di drop melalui bis sekolah, dikawal sama kami pengawalan. Dan itu emang harus, kalau untuk rujukan emang harus ada pendampingan dari pihak puskesmas, karena ada isian dan POM, nggak segampang itu kalau untuk merujuk, Pak. Gitu, karena nantinya di sana kan di legalitas ada isian POM. Kebetulan emang istri saya juga
bagian kesehatan dan dia juga sama merujuk gitu.